wabarakatuh. Kami dari kelompok C dari kelas 0957 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami di ruang kolaborasi modul 3.2 Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama ada Ibu Rohaya Wayuni sebagai moderator, ada saya sendiri, Fendi Irawan, sebagai pembuat slide, ada Ibu Susanti sebagai notulis sekaligus sebagai penjawab, dan yang terakhir ada Ibu Musriana sebagai penyaji. Sebagai calon guru penggerak, kami selalu didampingi oleh pendamping hebat yaitu Ibu Rika Suningsi SPD sebagai pengajar praktik, dan ada Ibu Herta Sialagin SPD MM sebagai fasilitator program guru penggerak. Tujuan pembelajaran khusus dalam guru penggerak dapat mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolahnya dan strategi pemanfaatannya secara efektif. Pemetaan aset utama di daerah untuk sekolah SMK swasta Sri Lanka Tanjung Purang. Ada 7 aset utama di sekolah yang dapat kita manfaatkan secara optimal. Yang pertama yaitu modal manusia, yang kedua modal sosial, yang ketiga modal politik, keempat modal fisik, yang kelima modal finansial, yang keenam modal alam atau lingkungan, dan yang terakhir ada modal agama dan budaya. Yang pertama ada modal manusia yang terdiri atas kepala sekolah yang memiliki jenjang pendidikan satu sebagai pemimpin dan sebagai manajerial. Ada juga modal guru dan tendik. 90% pendidikan S1, 2 guru penggerak, 12 orang sertifikasi, dan beberapa guru memiliki keterampilan khusus di bidangnya masing-masing. Ada yang ketiga yaitu orang tua. Orang tua hubungannya terhadap sekolah perangkat berupa usaha yang relevan dengan lulusan seperti bengkel, unit profesional, dan UMKM atau oleh-oleh khas daerah langsung. Model manusia berikutnya yaitu ada komite sekolah yang membantu dalam kegiatan sosialisasi sekolah pada orang tua murid. Kemudian ada murid itu sendiri, yang mana murid yang memiliki prestasi di bidang seni, murid yang memiliki prestasi di bidang olahraga, serta murid yang memiliki prestasi di bidang akademik sesuai jurusan. Dan yang terakhir adalah modal manusia yang dimiliki oleh sekolah perangkat yaitu pengawas, yang mana pengawas melakukan pendampingan dalam meningkatkan mutu sekolah. Berikut adalah lampiran dokumentasi modal manusia yang dimiliki oleh SMK swasta Sri Lanka. Kerjasama yang baik yang dilakukan antara kepala sekolah, guru, orang tua, komite, dan pengawas akan menghasilkan murid yang berkualitas serta berprestasi di bidangnya. Yang kedua ada modal sosial, meliputi kegiatan MGMP yaitu musyawarah guru mata pelajaran. Yang kedua ada rapat orang tua siswa, komite sekolah dengan pihak sekolah sebagai sarana komunikasi dalam menyampaikan informasi. Keyakinan kelas dibuat agar siswa menyadari akan nilai-nilai kebajikan dalam membentuk karakter positif. Peraturan dan tata tertib sekolah untuk membentuk disiplin murid. Terakhir ada Aksel Organisasi Pelajar Sri Lanka dibentuk untuk mengelola kegiatan sekolah. Yang ketiga ada modal politik, di antaranya kerjasama dengan Ramil Tanjung Purang dan Polsek Kinat dalam menangani kenakalan remaja atau menjadi pembina upacara secara berkala. Ada bantuan siswa KIP atau Kartu Indonesia Pintar dari pemerintah pusat. Ada juga bantuan siswa KIP dari Johar Arifin. Ada juga kerjasama dengan pihak DU atau DI, dunia industri dalam pengembangan kompetensi siswa. Ada kebijakan sekolah tentang program pembelajaran yang menyenangkan atau berpihak pada murid. Berikut adalah lampiran dokumentasi modal politik.
melibatkan aparat polisi atau koramil akan membuat sekolah menjadi lebih aman dan tentram. Serta kelibatan DU atau DI akan mengembangkan kompetensi siswa. Yang keempat, ada modal fisik. Modal fisik yang dimiliki oleh SMK swasta Sri Lanka yaitu diantaranya akses jalan yang dekat dengan jalan raya, ada jaringan internet yang dimiliki oleh sekolah, bangunan atau gedung yang permanen, tempat parkir yang luas, perpustakaan yang sangat mendukung, ruang praktek siswa atau RPS, ada kantin, lapangan futsal dan basket, ada lahan kosong di mana bisa digunakan sebagai tempat duduk untuk bermain siswa dengan santai. Ada lahan perkebunan untuk kegiatan kasihnya, ada laboratorium komputer, aula, atau ruang pertemuan. Dan terakhir, ada namanya panggung yang bisa diberdayakan sebagai pengganti pentas saat ada kegiatan pentas seni. Berikut ada lampiran dari dokumentasi modal fisik. Ada dokumentasi perpustakaan, laboratorium, ada juga aula, ada tempat bengkel, ada UKS, dan lain sebagainya. Dan dari modal fisik ini dapat kita simpulkan bahwa bangunan sekolah yang sangat mendukung dan memadai membuat kenyamanan di kelas menjadi semangat untuk belajar. Yang kelima, ada modal finansial. Biasanya berupa dana bos yang digunakan untuk kepentingan sekolah, ada iuran sekolah atau SPP, ada kip pemerintah pusat dari anggota DPR dan Adipin, dan yang terakhir ada infak Jumat untuk kegiatan keagamaan atau pengembangan sekolah. Yang keenam, ada modal lingkungan atau modal alam. Modal lingkungan atau modal alam yang dimiliki oleh SMK Sri Lanka yaitu udara yang bersih, tanaman, pepohonan, dan taman. Seperti yang terlihat pada dokumen ini, dapat disimpulkan bahwa lingkungan yang bersih dan banyaknya pepohonan serta taman sehingga udara di sekitar Sri Lanka sangat bersih dan tidak ada polusi. Dapat kita lihat pada dokumentasi di atas. 7 ada modal agama dan budaya. Lokasi sekolah dekat Masjid Haji kurang lebih 800 meter. Lokasi sekolah dekat dengan Museum Daerah Tengku Amir Hamzah. Secara program, sekolah mengadakan perayaan hari besar keagamaan yaitu Isra Mi'raj, Maulid Nabi Muhammad SAW, pawai obor, perayaan Tahun Baru Muharram, dan santunan anak yatim. Serta ada pembelajaran agama Kristen rutin setiap minggu, seminggu sekali oleh guru agama Kristen. Dalam segi budaya, ada eskul pencaksilat sebagai pengembangan budaya silat, ada eskul seni tari sebagai pengembangan budaya tari yaitu tari persembahan. Belajar di museum daerah yaitu di Museum Tengku Amir Hamzah yaitu belajar bersama tentang pakaian tradisional, budayaan Melayu, dan pembuatan konten koleksi budaya. Yang terakhir, lokasi sekolah yang dekat dengan museum daerah kurang lebih 600 meter. Berikut adalah dokumentasi model agama dan budaya. Dapat disimpulkan bahwa adanya cagar budaya membuat siswa SMKS Sri Lanka memahami budaya yang ada di Langkat dan semakin religius. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama dari Bapak Ferry Ramansa Segala. Bagaimana bentuk kerjasama yang dilakukan dengan DU atau DUDI? Pertanyaan ini langsung dijawab oleh Ibu Kekasih sendiri, bahwa setiap tahun kerjasama dengan DU dan DUDI itu diperpanjang kontraknya. Bentuk kerjasamanya, yang pertama sebagai tim penguji saat ujian kompetensi, dan yang kedua memberikan bantuan sepeda motor dan mobil kepada pihak sekolah. Pertanyaan kedua datang dari Ibu
kemungkinan. Pertama, adanya koreksi dalam penyebutan kata. Yang kedua, beliau mempertanyakan kontribusi sel terhadap sekolah. Dijawab lagi oleh Ibu Abu. Kegiatan sel sama seperti kegiatan bisnis lainnya, yaitu merupakan panitia dan penyelenggara kegiatan perayaan sekolah dan menjembatani komunikasi antara pihak sekolah. Kesimpulan dari diskusi kami yaitu pemanfaatan model aset yang dimiliki oleh SMKS Sri Lanka dengan optimal sangat berpengaruh bagi perkembangan dan peningkatan mutu SMKS Sri Lanka. Dengan memiliki perkembangan sekolah yang sangat bagus dan signifikan, serta mutu sekolah yang terus membaik akan menghasilkan lulusan yang siap bersaing di segala bidang. Demikianlah presentasi dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.